Kementerian Agama RI telah menyiapkan 7 langkah strategis persiapan Umroh dan Haji 1443 Hijriah. Apa saja dan apa kendala penerapannya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif memastikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sangat konsen menyiapkan penyelenggaraan haji dan umroh tahun 1443 Hijriah. Persiapan ini dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka, dan tidak diskriminatif. Selain itu, Menteri Agama juga meminta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik persiapan terkait jamaah, PPIU, dan PIHK, serta persiapan protokol kesehatan, serta persiapan lainnya. Menurut Hilman, Menteri Agama memberikan arahan jelas dan tegas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus lebih inklusif, karena ibadah haji ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jamaah, penyelenggara maupun pembimbing haji dan umroh, kata Hilman. Daripada berwacana inklusi dan diskriminasi, masyarakat menunggu kepastian info umroh beserta petunjuk teknisnya. Warga masih menunggu realisasi pernyataan Menteri Agama Yakut saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR yang akan terbang ke Saudi untuk menanyakan penyelenggaraan umroh jamaah Indonesia. Jadi, kapan terbang ke Saudi, Pak Menak? Dirjen PHU Kemenak meyakinkan Kementerian Agama berupaya agar kebijakan umroh di masa pandemi tidak memberatkan jamaah. Saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pihak terkait setelah Arab Saudi membuka sinyal mengizinkan Indonesia mengirimkan jamaah umrohnya, kata Hilman. Hilman mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi dan kebijakan di Arab Saudi. Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi. Kemenak mempersiapkan 7 langkah strategis terkait penyelenggaraan umroh pada masa pandemi COVID-19 saat sosialisasi persiapan penyelenggaraan haji dan umroh 1443 Hijriah. Langkah pertama, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait upaya negosiasi diizinkannya jamaah umroh dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemenak juga meminta Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umroh. Langkah 2, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI terkait perkembangan vaksinasi bagi jamaah umroh. Kemungkinan peruntukan vaksinasi booster bagi jamaah umroh dan pembukaan akses data sertifikat vaksin. Langkah ketiga, membentuk tim manajemen krisis haji dan umroh 1443 Hijriah yang terdiri atas 57 orang perwakilan dari Kemenak, Kemenkes, Kemenlu, dan Kemenhub RI. Tim dibentuk dalam rangka menyiapkan rencana skema dan solusi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1443 Hijriah. Langkah keempat, mengirimkan surat edaran ke seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU untuk melaporkan update data jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya
yang telah divaksinasi dan siap berangkat, serta update data jamaah yang melakukan pembatalan atau penarikan dana perjalanan umroh pada masing-masing PPIU. Langkah kelima, integrasi aplikasi. Selama ini sistem informasi dan data penyelenggaraan umroh terfasilitasi dalam sistem komputerisasi terpadu umroh dan haji Siskopatuh. Namun, aplikasi ini tidak merekam data vaksinasi COVID-19 jamaah umroh. Padahal, data tersebut adanya di aplikasi Kemenkes yang disebut Peduli Lindungi. Langkah ke-6, nyusun skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 1443 Hijriah, mencakup syarat, ketentuan prokes, PCR dan karantina, pemberangkatan dan kepulangan jamaah, serta biaya referensi. 7. Review dan revisi regulasi berdasar pada rumusan skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh masa pandemi COVID-19 untuk bahan penyempurnaan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. 7 langkah strategis Kemenak ini tentu tidak mudah untuk diaplikasikan di lapangan, khususnya terkait vaksin bagi jamaah umroh yang harus mengikuti aturan otoritas kesehatan pemerintah Arab Saudi. Apakah menggunakan vaksin booster atau karantina 5 hari di Saudi? Saudi masih memandang kondisi dan konsistensi kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Semoga ada kesepakatan antara pemerintah RI dan Saudi terkait dengan vaksin jamaah umroh. Selain itu, tersusun juknis umroh yang jelas, sehingga pada November 2021 ini, jamaah Indonesia diharapkan sudah bisa berangkat umroh ke Saudi. Labbaik Allahumma labbaik.